Jadi saya Nadia Alzara Dondo ingin belajar dengan kalian tentang lahirnya sosiologi dengan video yang saya buat. Nah, apa sih yang Anda ketahui tentang sosiologi? Berikut ini adalah penjelasan tentang sosiologi. Jadi, apa sih itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Objek kajian dari sosiologi tidak lain adalah kehidupan manusia. Kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata socius yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Jadi, istilah dari sosiologi pertama kali dikemukakan oleh seorang filsafat dari Prancis yang bernama Auguste Comte pada tahun 1839. Oleh karena itu, Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Sekarang kita akan masuk pada sejarah sosiologi. Pada awalnya, sosiologi lahir dan berkembang di Eropa. Sosiologi lahir didasari akibat adanya guncangan sosial dari efek revolusi industri di Prancis. Efek tersebut mengakibatkan banyak terjadinya eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, kemudian Auguste Comte merancang sebuah penelitian sosial yang digunakan untuk mempelajari pola kehidupan perilaku masyarakat pada abad ke-19. Auguste Comte hidup di masa revolusi Prancis dan periode Napoleon. Saat itu, kehidupan sosial yang stabil, ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta revolusi industri mulai menyebabkan transformasi di tengah warga Eropa. Sebelum revolusi Prancis, sistem pemerintahan teokrasi dengan kaisar sebagai wakil Tuhan dan tidak tercela membuat kesewenang-wenangan dialami rakyat Prancis. Penjara Bastille yang merupakan simbol kekejaman pemerintahan lalu dijebol seiring rakyat menuju pencerahan dan berpikir secara rasional untuk meraih kesejahteraan bersama. Kendati pemerintahan tirani runtuh setelah revolusi Prancis, orang-orang Eropa yang saat itu sudah mengalami konflik kekerasan menurut Comte masih ragu dalam menetapkan perasaan, pikiran, dan tindakan apa yang harus dilakukan. Sementara itu, revolusi industri di Inggris membuat orang di sekitar daerah industri mengalami peningkatan ekonomi. Sementara orang daerah berkekurangan, Comte berpikir bagaimana kesenjangan tersebut dapat diperkecil dan ditiadakan. Menurut Comte, banyak orang Eropa saat itu kurang percaya diri dalam menetapkan sentimen dan keyakinan atau hal untuk mengganti sentimen dan keyakinan yang sudah ada. Masa revolusi tersebut menurutnya sangat menentukan bagi sejarah manusia, termasuk di Prancis dan keseluruhan Eropa. Ia pun memutuskan bahwa perlu ada ilmu yang mempelajari masyarakat dan mengarahkan masyarakat. Harapannya, perkembangan yang terjadi dapat diarahkan menuju hal yang lebih baik atau sesuai dengan tujuan kehidupan bersama. Ia menyebarkan ilmu yang bertugas mempelajari perkembangan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial itu disebut sosiologi. Dengan demikian, sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19 yang dilatar belakangi oleh peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Jadi berikut ini adalah tokoh-tokoh dan teori sosiologi. Tokoh-tokoh dan teori sosiologi. Teori sosiologi menjadi landasan penyusunan deskripsi analisis dalam menjabarkan gejala sosial.
Ada dua golongan ahli teori, yaitu tokoh teori sosiologi klasik dan tokoh teori sosiologi modern. Teori sosiologi klasik. 1. Auguste Comte. Pemikiran Auguste Comte menekankan pada 3 tingkatan intelektual. A. Tahap teologis. Tahap ini menekankan setiap benda memiliki kekuatan gaib. Tahap ini dibagi menjadi fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Fetisisme artinya kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Politeisme, kepercayaan terhadap banyak Tuhan. Monoteisme, kepercayaan terhadap satu Tuhan. B. Tahap metafisik. Tahap ini ditandai adanya kepercayaan bahwa kekuatan abstrak seperti alam diyakini dapat menjelaskan segalanya. Misalnya, jika di suatu daerah terjadi bencana alam, apakah itu bencana gunung meletus atau tsunami, masyarakat sekitar percaya kejadian tersebut karena alam murka terhadap manusianya. Mungkin karena faktor manusia melakukan perbuatan yang dianggap melanggar, sehingga membuat alam murka. Tahap positivistik. Tahap ini manusia mulai memusatkan perhatian pada pengamatan alam fisik dan dunia sosial guna mengetahui hukum-hukum yang mengaturnya. Dua, Karl Marx. Karl Marx berpendapat kelas merupakan penggerak dari segala bentuk perubahan sosial. Kelas itu diartikan sebagai tingkatan yang terjadi di masyarakat. Teori yang dikemukakan Karl Marx sebagai berikut. Teori kelas terdapat 2 kelas atau tingkatan masyarakat di masa revolusi industri yaitu kelas pemilik tanah borjuis dan kelas pekerja proletar, sehingga terjadi penindasan kelas penguasa dengan kelas rakyat biasa. Max Weber. Sosiologi merupakan ilmu yang berusaha memahami tindakan-tindakan dengan menguraikannya dan menerangkan sebab-sebab tindakan tersebut. Tindakan tersebut terbagi menjadi 4. 1. Tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif atau berdasarkan perasaan kasih sayang. Tindakan rasional instrumental artinya tindakan yang dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan yang dilakukan karena mempunyai makna berorientasi nilai baik atau nilai tidak baik. Tindakan tradisional itu artinya tindakan yang dilakukan karena tradisi, secara turun-temurun. Dan tindakan afektif, tindakan yang bermakna perasaan atau kasih sayang. Contohnya, tindakan afektif adalah tindakan orang tua terhadap anak-anaknya. Empat, Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies terkenal dengan teorinya mengenai Gemeinschaft dan Gesellschaft sebagai 2 bentuk yang menyertai perkembangan kelompok-kelompok sosial. Gemeinschaft atau paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan dari Gemeinschaft adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan pada peralatan hidup tubuh manusia atau hewan.
Bentuk gamescape terutama dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan sebagainya. Gesellschaft atau patembayan merupakan bentuk kehidupan bersama yang merupakan ikatan lahir dan bersifat pokok, dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Gesellschaft bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka, serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan pada sebuah mesin. Contoh Gesellschaft adalah kehidupan pada masyarakat kota. Sekarang kita masuk pada pembahasan tokoh teori sosiologi modern. 1. Charles Wright Mills menekankan teori imajinasi sosiologis atau sociological imagination. Dalam imajinasi, individu mempunyai kemampuan dalam membedakan antara troubles, persoalan-persoalan, dan isu atau masalah-masalah. 2. Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf mengemukakan teori yang berkaitan dengan konflik. Konflik tidak akan terbentuk apabila tanpa terjadi konsensus atau kesepakatan. Konflik memiliki hubungan dengan perubahan sosial. Meskipun tidak disukai, konflik dapat menciptakan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. 3. Anthony Giddens. Teorinya yang terkenal adalah strukturasi dan pandangan tentang masyarakat modern. Menurut Anthony Giddens, perubahan sosial terjadi akibat pertautan dari perubahan struktur ditambah perubahan-perubahan individu. Begitu sebaliknya. Jadi selanjutnya adalah tujuan sosiologi. Tujuan mempelajari ilmu sosiologi adalah untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum, karena sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat. Baiklah, itu adalah video presentasi dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami, dan bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya.